Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Intan Permatasari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Lampung, jurusan Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan memberitahu berita tentang perkembangan dan 7 strategi pemasaran produk bank syariah dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Bank syariah ialah bank yang berdasarkan produk dan jasa proses transaksi secara syariah dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebagaimana yang dijelaskan, strategi pemasaran syariah merupakan serangkaian rencana dan tindakan pemasaran produk dan jasa dengan strategi bauran pemasaran yang memenuhi kaidah syariah, yaitu sumber. Dengan strategi bauran pemasaran yang memenuhi kaidah syariah, yaitu sumber, produk, dan cara yang halal dan baik serta tidak merugikan pelanggan. Lantas adanya pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan serius hampir di seluruh negara di dunia ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa jumlah kematian terkait virus corona di seluruh dunia telah bertambah menjadi 30.105 orang hingga saat ini. Menurut laporan situasi harian WHO seperti dilansir kantor berita Shinsu, beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemi virus corona. Termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Oleh karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu. Saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, tetapi beroperasi dengan sistem bagi hasil dan margin. Dalam bank syariah diterapkan bagi hasil sesuai kesepakatan porsi di awal akad dan akan dijalankan hingga akhir perjanjian. Adapun strategi bank yang dapat dilakukan di tengah pandemi yaitu melalui diantaranya yang pertama, bank harus mengelola mitigasi resiko dengan tepat. Bank juga harus punya peta mitigasi baru dan mengelola mitigasi resiko dengan tepat untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Yang kedua, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebahnya wabah corona. Yang ketiga, digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses ini harus berjalan bertahap dan inisiasi dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, inovasi dan kreativitas bank. Corona menuntut bank harus semakin terinovasi. Misalkan bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran asuran dan bunga kredit oleh debiturnya, namun bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah melalui penjualan produknya. Yang kelima, penggunaan tool Zoom untuk on the spot OTS ketika pemerintah harus social distancing ataupun
physical distancing. Maka harapannya respon bank ialah dengan memperlakukan verifikasi jaminan kredit dilakukan atau OTS melalui video call atau Zoom. Yang kelima, penggunaan tool Zoom untuk on the spot OTS. Ketika pemerintah harus sesuai distancing atau physical distancing, maka harapan respon bank ialah dengan memperlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Yang keenam, pendampingan dan konsul bisnis. Nasabah UKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19 mendapatkan pendampingan dan konsul bisnis oleh staf bank, yaitu Relationship Manager RM. Peran RM ini akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi hingga proses restrukturisasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Maka dari itu bank harus beradaptasi terhadap COVID-19 ini dengan menerapkan strategi. Harapan kedepannya, bank bisa bertumbuh dan fokus pada industri yang prospek di dunia ekonomi yang baik dan lancar, agar mampu menjadi pertumbuhan industri keuangan yang pesat di nasional maupun internasional pada era new normal. Cukup sekian berita saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu memakai masker di saat di luar rumah.